wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Rina Maharani dari D3 Farmasi di Poltek SMSD. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara penyuluhan ini ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi tentang cara membaca kemasan obat dan golongan obat. Untuk brosurnya saya akan bagikan sekarang ya. Nah, yang pertama di sini ada cara membaca kemasan obat ya. Nih, contoh yang pertama adalah obat paracetamol. Nah, kenapa harus membaca obat terlebih dahulu agar kita tidak salah mengambil obat ya? Kan takutnya yang kita butuhin itu bukan yang mau kita minum gitu. Selanjutnya di sini ada kandungan zat paracetamol ya, 500 mg. Kegunaannya ini untuk menurunkan demam atau meredakan nyeri. Nah, selain itu di sini juga ada aturan pakainya. Nih, ya bisa dibaca ya. Aturan pakainya itu misalnya 3 kali sehari 1 tablet. Nah, aturan pakai ini juga harus sesuai kemasan ini. Jangan melebihi atau mengurangi. Kemudian di sini ada tanggal kadaluarsa nih. Bisa dilihat. Nah, tanggal kadaluarsa ini harus dilihat sebelum pemakaian karena jika sudah melewati kadaluarsa kita tidak bisa meminum karena tidak bisa memastikan bahwa obat itu bisa diminum atau tidak. Nah, selanjutnya harus ada izin BPOM seperti ini ya. Nah, setelah itu kita juga harus menyimpan obat ini dengan sesuai aturan yang ada di sini. Misal disimpan di suhu ruang atau suhu yang dingin ya. Selanjutnya selain mengetahui cara membaca obat, kemasan obat, kita juga bisa mengenal golongan obat ya. Yang pertama itu obat bebas. Obat bebas ini yang berlogo warna hijau seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, kemudian obat ini bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Kemudian yang kedua di sini ada obat bebas terbatas yang berlogo warna biru. Nah, contoh obatnya seperti ini ya, berwarna biru logonya. Nah, ini juga bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter, tetapi harus memperhatikan peringatan pada kemasan itu ya. Yang ketiga ada obat keras ya. Obat keras itu yang berlogo ini warna merah di dalamnya dengan huruf K. Nah, obat ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter ya, tidak bisa dibeli di apotek. Harus ada resep dokter juga kalau mau beli ya. Nah, setelah itu ini ada obat narkotika. Ini mah harus sesuai dokter, jadi harus diresepin juga sama dokter dengan pengawasan yang ketat karena bisa menyebabkan ketergantungan ya. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Aku mau nanya boleh? Boleh. Nah, kalau misalnya nih aku beli obat, terus obatnya teh misalnya kondisi aku udah sembuh, terus setelah sembuh teh aku sakit lagi nih. Nah, pas aku mau minum ternyata obatnya tuh kadaluarsa. Itu gimana, bisa diminum langsung sama aku apa harus gimana dulu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih kepada Bapak yang sudah bertanya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Bapak ya. Sebaiknya obat yang sudah kadaluarsa ini tidak boleh digunakan 1 atau 2 hari lebih ya, karena sudah melewati batas kadaluarsa dan juga keamanan mutunya juga tidak efektif ya. Jadi disarankan memakai obat yang baru. Baik, sebelum penyuluhan ini diakhiri, setelah mendengarkan materi tadi, apa yang Ibu dan Bapak dapatkan? Terima kasih ya Kak, sekarang saya jadi lebih tahu kalau mau beli obat itu harus lihat dulu kemasannya, bukan cuma lihat nama obatnya saja. Saya juga jadi lebih paham tentang aturan pakai obat, tanggal kadaluarsa obat, dan juga logo golongan obat.
Terima kasih Kak. Baik, Bapak Ibu, demikian materi penyuluhan hari ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.